Ruang perawat pagi hari. Perawat pelaksana dan kepala ruangan sedang berdiskusi mengenai discharge planning yang akan diberikan kepada pasien Lutfi dengan diagnosa DHF. Selamat pagi Ibu Laras dan Ibu Lili, saya Martina sebagai perawat primer hari ini. Sebelumnya saya ingin menyerahkan formulir rencana discharge planning kepada pasien Lutfi di ruang mawar. Dari hasil observasi, keadaan pasien sudah membaik. Dari hasil lab rutin menunjukkan peningkatan trombosit dan hemokrit dan sudah dalam rentang normal. Selain itu, kondisi fisik pasien bagus, sudah tidak demam lagi dan tidak lemas lagi. Dari segi asuhan keperawatan, pasien sudah bisa pulang hari ini. Saya berencana untuk memberikan discharge planning kepada pasien Lutfi. Bagaimana pendapat Ibu? Apakah Ibu menyetujui? Mungkin Ibu bisa melihat format rencana discharge planning yang saya buat ini. Apa yang difokuskan dari discharge planning ini? Nanti akan diberikan penyuluhan mengenai pencegahan demam berdarah. Apa yang perlu diperhatikan saat pasien pulang, nanti akan dipersiapkan leaflet yang bisa dibawa pulang oleh pasien. Baik, kalau begitu nanti kita diskusikan lagi bersama dokter visit hari ini. Ruang mawar pagi hari. Pagi hari di ruang mawar, kamar 002, terbaring lemas pasien Krishna dengan diagnosa DHF. Pasien sudah menjalani hospitalisasi selama seminggu di rumah sakit dan hari ini dilakukan visit rutin oleh dokter bersama dengan kepala ruangan dan perawat pelaksana yang bertugas di shift pagi. Pagi Bapak, bagaimana keadaan hari ini Pak? Pagi, sudah mendingan suster, saya sudah tidak demam lagi. Mana tidurnya tadi malam Pak? Nyenyak suster. Ya, kondisi Bapak sudah membaik ya Pak ya? Hari ini akan ada kunjungan ya Pak dari dokter seperti kunjungan sebelumnya. Bapak akan dicek kondisi kesehatannya lagi ya Pak? Selamat pagi Bapak, saya dengar dari suster yang merawat Bapak bahwa kondisi Bapak sudah mulai membaik. Dan dari hasil laboratorium juga sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Bagaimana pola makannya Pak? Apakah pagi ini makanannya habis? Hari ini saya makan habis 1 porsi dok, berbeda dengan kemarin-kemarin. Makanya tidak habis karena merasa tidak enak menelan makanan. Sudah bagus ya pola makannya. Nanti lebih banyak minum air putih juga ya, agar suhu badan Bapak tetap normal dan untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh Bapak juga. Secara keseluruhan dari hasil pengamatan saya, Bapak sudah mengalami perkembangan kesehatan yang cukup baik. Hanya saja perlu banyak istirahat dulu dalam beberapa hari ini ya Pak. Baik Bapak, sekarang bisa istirahat kembali ya Pak ya. Sebelum saya tinggalkan, apakah ada pertanyaan Pak sebelumnya? Tidak ada suster. Baik Bapak, kalau tidak ada kami permisi ya Pak ya. Ruang perawat. Di ruang perawat, dokter kepala ruangan, wakil kepala ruangan, perawat primer, dan perawat pelaksana berdiskusi mengenai keadaan pasien Lutfi dan rencana pemberian terapi selanjutnya. Dok, mengenai pasien Lutfi, apa sebaiknya bisa direncanakan untuk pulang saja? Dari hasil observasi yang dilakukan perawat, kondisi pasien semakin hari semakin membaik dan hasil lab juga sudah menunjukkan peningkatan. Trombosit dan hematrokritnya juga sudah normal. Sebaiknya apa tidak direncanakan pulang saja? Tadi juga saya sudah melihat hasil labnya memang menunjukkan peningkatan dan bisa dikatakan normal. Tapi menurut saya sebaiknya jangan dipulangkan dulu untuk lebih memastikan keadaannya. Begini dok, dari sisi asuhan keperawatan pasien sudah bisa membaik. Intervensi keperawatan yang diberikan juga sudah tercapai dan hanya perlu untuk lebih banyak istirahat dan pemulihan saja di rumah. Tapi bagaimana nanti dengan keadaan pasien jika muncul demam lagi? Menurut saya pasien ini masih sedikit lemas dan masih perlu menjalani hospitalisasi. Kita tunggu sampai besok saja.
Dok, sebelumnya pada intinya pasien hanya memerlukan istirahat saja yang cukup untuk memulihkan kembali kondisi kesehatannya, dok. Dan menurut kami itu bisa dilakukan di rumah, mengingat pasien juga seorang mahasiswa yang pastinya juga dia merasa tidak betah, dok, kalau lama-lama di rumah sakit. Iya dok, mengenai penanganan demam yang nantinya jika muncul lagi, kita sudah merencanakan discharge planning. Discharge planning ini nantinya akan diberikan edukasi kepada pasien mengenai yang perlu diperhatikan di rumah nantinya. Jika nanti demam pasien muncul lagi, akan diajarkan dengan teknik kompres hangat dan pemberian terapi obat. Minta bantuan keluarga untuk selalu memperhatikan keadaan pasien. Iya dok, discharge planning yang nantinya akan diberikan oleh perawat-perawat yang bertugas hari ini, dok. Ya kalau begitu, saya harapkan nantinya discharge planning ini nantinya benar-benar dilaksanakan kepada pasien dan pastikan jika pasien juga sudah memahami apa yang harus dilakukan di rumah. Dok, nanti saya akan memberikan leaflet yang berisikan informasi penting bagi keluarga pasien ya, dok. Iya dok, jadi bagaimana bisa dipulangkan pasien Lutfi hari ini? Bisa, pasien Lutfi bisa pulang hari ini. Saya akan membuat surat izin pulangnya dan resep obat yang harus diberikan ke pasien. Bu Martina, ini format discharge planning yang sudah saya setujui dan bisa dilakukan pada pasien Lutfi ya. Bisa disiapkan untuk discharge planningnya sekarang. Baik Bu, nanti akan saya siapkan terlebih dahulu. Bu Nadila, tolong panggilkan keluarga Bapak Lutfi agar datang ke ruangan perawat sekarang. Baik, Bu. Ruang mawar. Selamat pagi, Pak. Bagaimana sarapannya? Habis makanannya, Pak? Habis, suster. Pagi ini sudah makan banyak. Bagus ya, Bapak. Berarti Bapak sudah sembuh ya sekarang. Dan tadi setelah dibicarakan dengan dokter, kata dokter Bapak hari ini boleh pulang karena keadaan Bapak sudah membaik dan semua hasil pemeriksaan juga menunjukkan peningkatan normal. Keluarga pasien bisa ikut saya sebentar ke ruang perawat karena ada beberapa penjelasan terkait perencanaan pulang Bapak Lutfi hari ini. Baik, suster. Selamat pagi, Bu. Keluarganya Bapak Lutfi ya? Iya, suster. Ini Ibu, setelah dokter tadi melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Lutfi dan dari hasil tindakan keperawatan Bapak Lutfi, Bapak Lutfi sudah membaik dan sudah bisa dilakukan perawatan di rumah ya, Bu ya? Apa benar, suster, adik saya boleh pulang? Iya, Bu. Pasien sudah bisa pulang hari ini dan ini resep obat yang harus ditebus dulu sebelum pulang ya, Bu ya? Baik, suster. Begini Ibu, sebelum Bapak Lutfi nanti pulang, kami akan memberikan penyuluhan. Jadi penyuluhan ini penting nantinya untuk Bapak jalani selama pemulihan di rumah. Apa Ibu bersedia untuk diberikan penyuluhan? Saya setuju, suster. Jadi, saya nantinya tahu apa yang benar mengenai perawatan keluarga saya di rumah. Baiklah Ibu, nanti kami minta waktunya sebelum pulang ya untuk memberikan penjelasan cara pemulihan kondisi Bapak Lutfi di rumah. Sekarang saya minta Ibu agar ditandatangani ya Bu form ini berisi persetujuan Bapak Lutfi untuk dilakukan penyuluhan sebelum pulang. Baik, suster. Nanti saya akan berikan. Terima kasih, sus. Ruang mawar discharging planning. Selamat pagi Pak, hari ini kami dari perawat ruang mawar yang bertugas pagi ini akan memberikan penyuluhan mengenai yang harus diperhatikan selama Bapak pemulihan di rumah. Sebelumnya ada yang ingin Bapak tanyakan dulu sebelum dimulai? Tidak, suster. Bapak nanti akan dijelaskan mengenai informasi-informasinya. Kemudian nanti akan ditanyakan kembali dan diakhiri dengan pemberian leaflet yang bisa dibawa pulang. Nanti yang akan memberikan informasi adalah teman perawat saya yang lainnya. Bagaimana Bapak, bisa dimulai sekarang? Bisa, suster. Selamat pagi, Pak. Benar dengan Bapak Lutfi? Ya, benar, suster.
Saya perawat Miajeng dan 2 orang teman saya yang lainnya, yaitu perawat Nadila dan perawat Nani, yang pagi ini akan memberikan sedikit informasi kepada Bapak dan keluarga mengenai cara perawatan Bapak di rumah nanti setelah Bapak pulang dari rumah sakit. Mungkin sebelumnya Bapak sudah tahu mengenai penyakit yang Bapak alami. Saya menderita penyakit demam berdarah atau DHF karena gigitan dari nyamuk. Suster, kurang lebih itu yang saya tahu. Oke, benar ya Pak. Demam berdarah dengue adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue, terutama menyerang pada anak-anak dengan ciri-ciri demam tinggi mendadak, disertai manifestasi perdarahan dan berpotensi menimbulkan syok dan kematian. Pencegahan utama DHF dengan cara menimbun kolam-kolam air yang sudah tidak digunakan, misalnya seperti pot bunga, menguras bak mandi setiap seminggu sekali, dan membuang hal-hal yang dapat mengakibatkan terbentuknya sarang nyamuk demam berdarah Aedes aegypti. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit demam berdarah diantaranya yaitu 1. Melakukan kebiasaan baik seperti makan makanan yang bergizi, rutin olahraga, dan istirahat yang cukup. Yang kedua, perhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal dan melakukan 3M. Yang ketiga, fogging atau pengasapan. Sudahkah Bapak dan keluarga melakukan salah satu atau mungkin keseluruhan dan cara pencegahan yang saya sebutkan tadi? Belum, suster. Saya dan keluarga kurang memperhatikan lingkungan sekitar rumah. Nah, untuk kedepannya, pencegahannya bisa diterapkan ya Pak. Selanjutnya, saya akan menambahkan sedikit ya Pak. Apakah Bapak tahu bagaimana penanganan awal untuk mengatasi demam saat-saat awal terkena DHF? Tidak tahu, suster. Nah, untuk penanganan awal saat demam bisa dilakukan dengan cara melakukan kompres. Selain itu, hal yang terpenting adalah istirahat yang cukup apabila merasa lelah karena virus dengue ini menyerang sistem kekebalan tubuh Bapak. Oleh karena itu, perawatan yang dapat diberikan di rumah dalam kondisi pasien yang demikian yaitu 1. Istirahat yang cukup pasca rawat, 2. Banyak minum air putih 2000 sampai 2005 cc per hari, 3. Makan seperti biasa tetapi bisa terasa sakit makan harus lunak. 4. Makanan tidak terlalu asam dan pedas. Mungkin di antara Bapak atau Ibu ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu DHF? DHF bisa disebut dengan demam berdarah, yaitu penyakit seperti demam tinggi selama 7 hari yang disebabkan oleh virus dengue. Sudah benar ya jawaban Bapak Lutfi. Kalau Ibu mungkin bisa menyebutkan apa saja yang perawatan yang dapat dilakukan di rumah? Perawatan yang dapat dilakukan di rumah seperti istirahat yang cukup, banyak minum air putih, makan makanan yang lunak, dan tidak boleh asam ataupun pedas. Sudah benar juga ya Bu. Itu artinya Bapak dan keluarga sudah mampu untuk melakukan perawatan di rumah. Bapak, Ibu, sebelum saya akhiri, apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Suster, kenapa saya tidak boleh makan makanan pedas dan asam? Saya kan tidak mengalami diare. Bapak tidak boleh makan makanan yang pedas dan asam karena di sini kondisi Bapak belum pulih sehingga kemungkinan untuk mengalami demam lagi itu bisa terjadi apabila Bapak makan sembarangan dan menyebabkan gangguan pada pencernaan. Jadi tidak diperkenankan untuk makan makanan pedas dan asam. Apalagi ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, suster. Baik, kalau tidak ada, ini saya bagikan leaflet kepada Bapak dan Ibu. Isinya kurang lebih sama dengan apa yang saya jelaskan tadi, dan saya harap ini dapat menjadi bahan bacaan bagi Bapak dan keluarga dalam melakukan perawatan di rumah. Form discharge planning yang tadi diberikan bisa diberikan kepada saya. Baik,
Sekian dari kami, terima kasih atas kerjasamanya, semoga lekas sembuh dan ingat untuk kontrol kesehatan 1 minggu lagi ya Pak. Selamat pagi, Ustaz.